Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu-ibu. Sore. Ya, baiklah, di sini sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu KPM sekalian yang telah sempat hadir pada kegiatan pertemuan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baiklah, ibu-ibu, sebelum masuk materi sesi ini, saya mau bertanya. Pada sesi kemarin kita telah belajar mengenai apa materinya? Ingat? Upaya Ya. pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya, itu sesi berapa Bu kemarin? Sesi 11. Oke. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu ya. Jadi kemarin kita telah membahas yaitu sesi 11 yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Baiklah, ini adalah modul 4 yaitu modul perlindungan anak ya. Dan kita akan masuk ke sesi 12 ya, yaitu penelantaran dan eksploitasi pada anak. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sub atau langkah 3 yaitu contoh dan akibat daripada penelantaran anak. Sebelumnya pada sesi ini saya akan membagi kelompok kepada ibu-ibu. Silakan ibu-ibu bentuk kelompok. Di sini ada 8 orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja ya, karena kalau 2 kelompok terlalu sedikit anggotanya ya. Baiklah, akan saya tentukan saja, akan saya tunjuk. Jadi ibu yang paling ujung dengan ibu tengah dengan ibu yang Ibu Ike silakan bergabung ya, agak merapat ya. Dan selanjutnya Ibu Amelia, Ibu Gita dan Ibu Jenima itu harus juga berdekatan ya, saling berdekatan di berhadapan. Dan selanjutnya Ibu Unu dan Ibu Angel ya, berdekatan. Nanti masing-masing kelompok itu saya ingin silakan berdiskusi maksudnya terhadap materi kita ini, yaitu ibu-ibu harus diskusikan dan saya minta contoh daripada penelantaran anak ya. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu selama 1 menit untuk berdiskusi boleh. Silakan berhadapan, silakan agak ya bertanya, saling tanya. Saya kasih waktu 1 menit Bu ya. Berpikir apa itu contoh-contoh penelantaran anak. Seperti yang kita ketahui bahwa penelantaran anak itu adalah perbuatan yang salah ya. Nah, perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan orang tua. Nah, saya ingin ibu-ibu menyebutkan contohnya apa saja ya. Nah, yang bisa ibu diskusikan. Silakan Bu. Oke, selesai ya, saya rasa sudah berdiskusi. Sekarang saya mau bertanya pada kelompok 1 ya, yaitu kelompok Ibu Ike. Kira-kira menurut kelompok Ibu apa contoh daripada penelantaran anak? Apa? Tidak mengizinkan sekolah. Ya, betul. Jadi salah satunya adalah tidak mengizinkan sekolah ya, itu sudah masuk ke dalam hukum, sudah masuk ke dalam poin penelantaran anak. Selanjutnya saya ingin bertanya pada kelompok 2 apa yang hasil dari diskusinya contoh daripada penelantaran anak? Tidak mengizinkan memberikan kasih sayang. Oke. Selanjutnya saya bertanya kepada kelompok 3, apa tadi contohnya Bu yang hasil diskusian Ibu? Tidak memberikan makan dan tempat yang layak. Iya, itu juga sudah termasuk kepada poin contoh yaitu penelantaran pada anak. Oke Bu, jadi banyak sekali contoh-contoh daripada penelantaran anak ini. Kalau mau kita cari ya, kalau mau kita
sudah banyak tanpa kita sadari telah terjadi di lingkungan kita. Jadi penelantaran anak itu adalah perlakuan daripada kedua orang tua dengan segala kekurangan, mungkin dengan segala permasalahan di rumah tangga, sehingga melakukan hal-hal buruk kepada anak, tidak memenuhi kebutuhan anak, tidak mengizinkan anak bersekolah, tidak memberikan kasih sayang yang cukup, tidak memberikan makan dan minuman yang bergizi, ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat contoh-contoh penelantaran anak untuk kepada gambar atau poster berikut ini. Ya, oke, ibu-ibu, ini kita saksikan pada gambar ini. Itu adalah poin-poin daripada atau contoh-contoh penelantaran anak, ya. Yang pertama dapat kita lihat itu adalah tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi, Bu, ya. Selanjutnya yang kedua, tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Selanjutnya poin ketiga, tidak pernah memberi waktu dan kesempatan untuk bermain. Selanjutnya tidak mengizinkan sekolah. Tadi jawaban ibu-ibu ada yang benar juga. Selanjutnya tidak melakukan imunisasi terhadap anak dan tidak melakukan ke posyandu untuk menimbang dan mengukur tinggi badan. Selanjutnya tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak-anak mengalami sakit. Dan selanjutnya tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggalkan sendiri, dan selanjutnya didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Dan terakhir adalah tidak diperdulikan. Ya, jadi itu setelah kita diskusikan pada jawaban ibu-ibu tadi sudah benar, sudah termasuk dalam poin-poin yang kita saksikan pada gambar tadi. Oke, baiklah ibu-ibu, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, ya, atau model pembelajaran berikutnya. Ini adalah akibat daripada penelantaran anak. Jadi Bu, setelah kita belajar apa contoh daripada penelantaran anak, maka selanjutnya kita akan lihat bahwa akibat dari penelantaran anak itu sendiri bagaimana. Jadi di sini saya akan lihatkan gambar, ya, atau posternya. Dan sebelum saya lihatkan, kira-kira ibu-ibu, saya ingin bertanya kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba, apa daripada contoh atau akibat penelantaran anak? Ada yang tahu tak apa? Itu contoh, akibatnya apa? Akibatnya apa, Bu? Malas. Iya, bisa jadi malas. Itu kelompok 1, kelompok 2 apa? Tidak mampu apa? Tidak mampu berjalan. Apa? Tidak mampu bekerja. Oke, selanjutnya kelompok 3 apa? Sebutkan. Ya, jadi Bu, akibat dari tadi kita sudah membahas masalah contoh-contoh penelantaran anak. Sekarang kita kembali ke akibat. Ya, jadi akibat penelantaran anak itu banyak sekali yang akan terjadi, Bu, ya, dampak buruk maksudnya, ya. Itu salah satunya adalah putus sekolah, itu kan akibatnya kan. Jadi kalau kita telantarkan, maka anak kita akan putus, berhenti sekolah karena tidak ada dukungan daripada orang tua, seperti itu akibat namanya. Kalau contoh tadi, membiarkan anak tidak bersekolah, artinya kita tidak tegur, kita tidak arahkan dia, kita tidak kumpul di sekolah, kan seperti itu, Bu. Nah, itu akan ada dampak akibatnya. Selanjutnya, seperti kurang gizi.
Itu akibat. Kenapa? Karena anak kita tidak kita izinkan makan, tidak kita anjuk makan yang enak dan bergizi seperti itu kan, maka akibatnya dia akan menjadi kurang gizi seperti itu, Bu ya. Selanjutnya kemampuan berbahasa rendah, karena kita biarkan dia tidak pernah kita ajak berbicara, akhirnya dia keluyuran teman-teman ya. Jadi bahasanya itu dia tidak akan terlatih atau terdidik ya dengan kita, dengan model bahasa kita ajak di rumah, ajak kita bercanda seperti itu ya. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah poin-poinnya akibat dari penelantaran anak. Silakan. Ya ibu-ibu, ini dapat kita lihat ya di gambar atau poster ini adalah akibat penelantaran anak. Sesuai apa tadi yang telah saya sampaikan, Bu, itu antara lain itu bisa berakibat anak kita putus sekolah ya. Nah, selanjutnya bisa kekurangan gizi, bisa juga celaka, luka, sakit ya, karena dia di luar ya, tidak tanpa kontrol kita. Selanjutnya bisa digigit binatang, kalajengking, kecoa, ulat, anjing dan lain-lain. Selanjutnya sering merasa ketakutan, tidak berani, terus kemampuan bahasanya rendah, tidak bisa ngomong yang bagus ya. Selanjutnya anak merasa tidak aman, susah bergaul dan mengalami masalah penyesuaian diri pada masyarakat. Itu deh akibat dari penelantaran anak tadi akan terjadi. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana tindakan kita sebagai orang tua untuk mencegah atau menghindari akan terjadinya penelantaran anak itu ya. Nah, di sini juga dapat kita lihat ya, untuk atau cara untuk menghindari penelantaran anak itu diantaranya yang pertama itu kita sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan dasar anak dan memberikan kasih sayang, sandang, pangan dan papan. Selanjutnya meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagai tugas dalam mengasuh anak, berbagi tugas maksudnya dalam mengasuh anak. Selanjutnya mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Selanjutnya menitipkan anak di tempat penitipan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, pemerintah setempat untuk dan lain-lain ya. Artinya kita mengkonsultasikan, bertanya bagaimana baiknya dia ini ya, seperti itu. Selanjutnya bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman, dan konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu dan mencari solusinya jika anak kita bermasalah. Bu, sudah kita saksikan tadi dampak atau cara pencegahan terhadap penelantaran anak itu sudah ibu-ibu dengarkan. Jadi kita sebagai orang tua harus melakukan, harus menghindari perbuatan agar tidak terjadinya perbuatan penelantaran anak terhadap kita. Dan selanjutnya kalau memang ibu-ibu di sini merasa mempunyai masalah dengan anaknya, silakan dikonsultasikan dengan pemerintah, dengan bidan atau dengan pendamping ya. Oke Bu, dari materi yang saya sampaikan tadi kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan saya buka sesi pertanyaan. Tidak ada Bu ya? Oke, berarti sudah jelas ya. Oke, mungkin itulah jadi intinya akibat daripada penelantaran anak itu sangat berbahaya, sangat buruk dampaknya kepada anak kita dan tidak baik untuk masa depan anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelompok pada hari ini. Sampai jumpa di kelompok minggu depan. Kalau memang ada
pertanyaan atau yang belum jelas silakan ditanyakan di lain kesempatan, Bu ya. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terakhir saya ingin yalinnya seperti yang kita lakukan minggu kemarin. Ibu-ibu Sehat. sehat. PKH Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, cukup mungkin itu pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan. Marilah kita tutup sesi pertemuan kita ini dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.